Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal kalkulus. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Vivi Smawatun Rasana, biasa dipanggil Vivi, NIM 403-19002, Prodi Pendidikan Matematika 4, mata kuliah Kalkulus 3, dosen pengampu Dedi Nur Aristio, SSI MPD. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Matematika, Universitas Peradaban Bumiayu. Selanjutnya, kita akan membahas exercise 9.2. Di situ kita akan ambil soal nomor 20, lalu akan kita bahas bersama-sama, di mana ada ketentuannya approximate fx by Taylor polynomial about the indicated point. Jadi kita akan membahas fungsi dengan cara polinomial. Di sini ada fx sama dengan 4x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5 about x sama dengan 1 3 degree. Jadi dari soal tersebut nanti kita akan mencari turunan pertama sampai turunan ketiga. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Firstly, yang pertama kita cari nilai dari fx-nya. Dengan x-nya kita ganti dengan 1, seperti yang di soal ini ya, x-nya sama dengan 1. Yang pertama nilai fx-nya itu kan ada 4x kuadrat min 3x pangkat 2 plus x plus 5, lalu kita ganti x-nya itu dengan 1. Jadi f1 sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 5. Nah, itu hasilnya 7. Setelah kita ketemu nilai fx-nya, lalu next steps, the derivatives are evaluated at x equal to 1. Jadi x-nya sama dengan 1. Kita cari turunan pertama sampai turunan ketiga, lalu nilai x-nya kita ganti dengan 1. Kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya kita cari dari fx. Turunan pertama dari fx yaitu f aksen x sama dengan 12x pangkat 2 min 6x plus 1. Sorry, itu salah ketik, harusnya 6x. Nah, 12x pangkat 2-nya dari mana? Kita turunkan 4x pangkat 3. Berarti kan 3 dikali 4, lalu x pangkat 2. Pangkat x-nya itu kita kurangi 1 ya. Nah, itu jadi 12x pangkat 2 min 6x plus 1. Lalu kita ganti nilai x-nya itu dengan 1. Jadinya f aksen 1 sama dengan 7. Nah, kan tadi sudah f aksen satunya kita hasilnya itu 7. Lalu selanjutnya kita mencari f double aksen. F double aksen x sama dengan 24x min 6. 24x-nya dari mana? 24x itu merupakan turunan dari f aksen. Nah, jadi f aksennya yang awal tadi kita turunkan lagi menjadi f double aksen, itu hasilnya 24x min 6. Nih, lalu nilai x-nya kita ganti dengan 1. Satunya dari mana? Dari soal. Dari soal, jadinya nanti hasilnya itu 18. Setelah itu kita cari f 3 aksen. Aksen x sama dengan 24 min 6. Nah, itu merupakan turunan dari f double aksen. Itu nanti kita ganti nilai x-nya dengan 1. Karena tidak ada nilai x, berarti kita langsung saja hasilnya itu 18. Setelah nilai f aksen 1 sampai f aksen 3 nya sudah kita ketahui, kita langsung masukkan ke rumus. Taylor polynomial about x sama dengan 1 is therefore. Jadi rumusnya itu x sama dengan fa plus
plus F aksen A dikali X min A ditambah F double aksen A per 2 faktorial dikali X min A kuadrat plus F triple aksen A per 3 faktorial dikali X min A pangkat 3, di mana A-nya itu sama dengan 1. A sama dengan 1, jadi ini ya yang di soal. Maka penyelesaiannya itu kita langsung masukkan hasilnya yang tadi. Maka P3, X-nya kan 1, P31 sama dengan FA itu sama dengan 7, berarti 7 ditambah 7 dikali X min 1 ditambah 18 per 2 faktorial dikali X min 1 kuadrat ditambah 18 per 3 faktorial dikali X min 1 pangkat 3. Nah, itu nanti hasilnya 7 ditambah 7 X dikali X min 1 ditambah 9 dikali X min 1 kuadrat ditambah 3 dikali X min 1 pangkat 3. Nah, itu hasil dari soal nomor 20 tadi. Selanjutnya yaitu ada pembahasan dari exercise 8.6. Di sini ada double integral ya, double integral evaluated the integral. Nah, kita ambil soal nomor 5, di mana soal nomor 5 itu ada integral batas bawahnya 1, lalu batas atasnya itu 4, lalu ada kurung kurawal, integral 0 sampai 2 X pangkat 4 Y pangkat 5 DY kurung kurawal tutup DX. Answer. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengintegralkan yang ada di dalam kurung dulu. Yang ada di dalam kurung dulu kita integralkan terhadap Y. Kenapa terhadap Y? Karena itu ada DY yang ada di dalam kurung. Jadi kita integralkan dulu yang ada di dalam kurung ya. Jadi di situ ada integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 4, integral 1 sampai 4. Lalu kita integralkan ya di terhadap Y, itu nanti hasilnya X pangkat 4 Y pangkat 6 per 6. Dari mana sih Mbak? Nah, kita lihat nih, kita integralkan terhadap Y kan, berarti kita anggap X-nya itu konstanta, jadi tetap. Berarti yang berganti nanti hanya variabel Y-nya saja. Y-nya itu kan pangkat 5. Dimana kita tahu kalau integral itu pasti plus 1 kan. Jadi 5-nya kita plus 1 ditaruh depan, 1 per 6. 5 plus 1 kan 6. Jadi 1 per 6 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat 6. Nah, kita itu hasilnya ini sama. Kita buat per 6-nya di bawah. Jadi kita buat per 6. Nah, nanti ada batasannya dari 0 sampai ke 2 dx. Kita kerjakan dulu ini batas atas sama batas bawahnya dari yang y. Jadi integral 1 sampai 4 lalu x pangkat 4 dikali 2 pangkat 6 per 6 dikurangi 0 dx. Nah, 2-nya dari mana? 2-nya kita lihat ini batas atas. Batas atasnya kan 2. Lalu berarti nilai y-nya kita ganti dengan 2. Nilai x-nya tetap ya. Nilai x-nya tetap, hanya nilai y yang berganti karena kita menintegralkan terhadap y. Terhadap y dulu. Nah, ini jadi hanya nilai y-nya yang berganti. Lalu kenapa min 0, Mbak? Ya, karena di sini kan 0 batas akhir, batas bawahnya 0. Berarti berapapun dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Jadi kita langsung tulis 0 saja, min 0 dx. Itu nanti sama dengan integral 1 sampai 4, 64x pangkat 4 per 6 dx.
Nah, 64x pangkat 4 per 6 dx kita integralkan terhadap x. Jadi kita integralkan variabel x terhadap x. Nih. Nah, nanti itu hasilnya 64x pangkat 5 per 30. Kenapa per 30? Dari mana? Nah, 30-nya itu dari ini pangkat. Kita lihat pangkatnya x ya. Kan kita integralkan terhadap x. Di situ x-nya pangkat 4. Kalau integral berarti x-nya plus 1 ditambahkan 1. Jadi 1 per 5 dikali 1 per 6 dikali 64x pangkat 5. Nah, itu sebenarnya itu kayak gitu. Nah, kan 1 per 6 dikali 1 per 5. 1 per 30. 1 per 30 dikali 64x pangkat 5. Itu kan sama dengan 64x pangkat 5 per 30. Nah, ini dari sini asal mulanya. Lalu batas atasnya 4 dan batas bawahnya 1. Kita ganti nilai x dengan batas atas dan batas bawah yang sudah ditentukan. Batas atasnya kan 4, berarti 64 dikali 4 pangkat 5 per 30 dikurangi 64 1 kali pangkat 5 per 30. Nah, itu nanti hasilnya 65.472 per 30. Itu hasil ini integralnya ya. Itu sama dengan 2182 2 per 5 ini. Jadi kita lihat dalam kurungnya dulu. Untuk pembahasan double integral ini kita lihat dalam kurungnya dulu mana yang harus kita selesaikan. Berarti yang harus kita selesaikan itu yang ada di dalam kurungnya dulu, yaitu kita integralkan terhadap y-nya. Lalu setelah kita integralkan terhadap y-nya sudah ketemu hasilnya, lalu hasilnya kita integralkan terhadap x. Baru kita cari nilai batas atas batas bawahnya, kita masukkan. Nah, ini hasilnya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for attention, guys. See you.